Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya telah berkumpul di ruangan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Sesuai kontrak sebelumnya, kita akan melakukan penyuluhan terkait dengan pasien STEMI dengan PCI. Baik, sebelum kita lanjut ke kegiatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pokok bahasan, yaitu penyakit jantung dan intervensi. Untuk subpokok bahasannya nantinya itu terkait dengan ST elevation, myocardial infarction, dengan percutaneous coronary intervention atau PCI. Nah, sasaran kali ini adalah penderita STEMI dan keluarga yang akan dilakukan tindakan PCI. Nah, untuk waktunya kita membutuhkan 1 kali 45 menit, di mana pembukaan 5 menit, kemudian pengembangan 30 menit, dan untuk penutup nanti 10 menit. Kemudian hari Jumat 19 Januari 2024, tepatnya di ruang tunggu ICU. Kemudian penyuluh saya sendiri, Mulyadi, mahasiswa Ilmu Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar, dan teman-teman lainnya. Nah, analisis situasi terkait dengan ruangan ini, di ruangan tunggu ICU ini kita sudah menyiapkan LCD dan leaflet untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian untuk sasarannya di sini adalah penderita STEMI dan keluarga. Nah, sebelum itu saya akan juga menyampaikan terkait dengan tujuan instruksional umum setelah mempelajari konsep ST elevasi myokard infarct ini dengan PCI. Diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah STEMI dengan sebelum dan sesudah tindakan PCI nantinya. Oke. Kemudian untuk tujuan instruksional khusus, setelah proses penyuluhan ini berlangsung, penderita dan keluarga itu diharapkan mampu memahami definisi dari STEMI, kemudian penyebab STEMI itu apa, dan tanda dan gejala STEMI seperti apa. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mampu mencegah secara primer ataupun sekunder terhadap STEMI. Kemudian bapak-bapak sekalian tahu definisi dari PCI itu sendiri, kemudian indikasi dilakukan PCI, kemudian kontraindikasi pada pasien PCI seperti apa, dan komplikasi saat dilakukan PCI seperti apa. Kemudian prosedur sebelum tindakan PCI dan prosedur selama tindakan PCI itu bapak-bapak sudah tersampaikan semua. Kemudian prosedur pencabutan SID hingga pencabutan TR-ban nanti kami akan sampaikan semua terkait dengan teori dan materi yang akan kami paparkan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami sudah menyiapkan materinya dalam monitor, dalam gambar. Bisa diperhatikan slide-nya. Selama proses pemaparan nanti, Bapak dan Ibu sekalian bisa mencatat dan mengajukan pertanyaan setelah saya persilahkan nantinya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan slide-nya terkait dengan materi yang saya bawakan hari ini. Oke, untuk STEMI itu adalah ST elevation myocardial infarction, itu merupakan kondisi yang terjadi jika aliran darah koroner menurun secara mendadak. Nah, akibat dari oklusi dan trombus pada flak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya, sehingga mengakibatkan kematian sel miosit atau serabut otot jantung itu karena iskemik berkepanjangan.
Seperti itu, Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian slide berikutnya terkait dengan penyebab. Nah, untuk penyebab dari STEMI ini adalah ada dua faktor, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, keturunan. Itu adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Kemudian yang dapat dimodifikasi seperti kebiasaan merokok, hipertensi, DM, kolesterol tinggi, dan obesitas itu adalah bisa dimodifikasi. Jadi saya rasa bapak-bapak sekalian yang punya kebiasaan merokok itu bisa dimodifikasi. Kemudian ibu-ibu yang menderita hipertensi itu bisa dicegah dengan pola hidup. Nah, slide berikutnya adalah tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala keluhan khas yang dialami pasien infar miokard akut itu adalah nyeri dada retrosternal seperti diremas-remas, ditekan atau ditusuk, panas atau ditindih barang berat. Nah, nyerinya itu menjalar kadang ke lengan, bahu, leher, rahang, bahkan punggung, disertai juga gejala tambahan berupa sesak napas, mual, muntah, nyeri epigastrium, keringat dingin, bahkan kehilangan kesadaran. Nah, seperti itu untuk tanda dan gejalanya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menemukan tanda dan gejala seperti itu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian untuk pencegahan. Nah, pencegahan di sini saya akan menyampaikan terkait pencegahan bahwa kita harus menghindari penyebabnya yang tadi. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian bisa olahraga secara rutin, kemudian istirahat yang cukup, kemudian konsumsi makanan yang sehat. Oke. Cukup jelas ya Pak? Atau saya terlalu cepat? Oh ya, oke, baik. Nah, kita beralih ke PCI. Mungkin bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu bertanya apa sih itu PCI? Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan PCI. Untuk PCI itu adalah penanganan penyakit jantung arteri koroner yang digunakan untuk membuka penyumbatan dalam arteri koroner karena aterosklerosis, yakni terjadi penumpukan deposit kolesterol atau flak di arteri sehingga itu yang akan dibuka. Nah, tindakan ini dilakukan dengan memasukkan kateter, yakni selang kecil fleksibel ke dalam tubuh untuk menuju arteri yang bermasalah. Nah, tindakannya itu untuk PCI itu bisa dilakukan pada pergelangan tangan di sini atau radialis, kemudian bisa dilakukan pada femoralis. Nah, slide berikutnya indikasi PCI itu pasien serangan jantung dengan onset kurang 12 jam itu bisa dilakukan tindakan namanya primary PCI, segera untuk dibuka pembuluh darah yang tersumbat. Kemudian onset lebih dari 12 jam itu bisa dilakukan dengan PCI secara elektif. Nah, komplikasi saat dilakukan PCI itu berupa reaksi alergi terhadap kontraks, kemudian gangguan fungsi ginjal akibat saat kontraks berlebihan, kemudian bisa terjadi gangguan irama yang fatal, kemudian infar miokard, diseksi aorta, dan bisa terjadi kematian. Nah, biasanya komplikasi lebih sering terjadi pada pasien dengan kondisi penyakit yang berat. Oke, prosedur selama PCI itu dilakukan di ruangan steril. Nanti dilakukan di ruangan steril, bapak-bapak ibu sekalian. Sebelum dilakukan tindakan PCI, keluarga dan pasien diberikan inform konsen terlebih dahulu terkait dengan penjelasan tindakan PCI oleh dokter operatornya. Kemudian setelah dilakukan di ruangan steril nantinya, untuk
untuk pelepasan seat itu akan dilakukan oleh tim dalam ruangan PCI yang tadi. Dalam ruangan tindakan adalah petugas yang melepaskan seatnya, sehingga pada saat pasien dipindahkan ke ruang recovery room itu sudah tidak ada lagi yang terpasang dalam tubuh pasien, kecuali pasien dengan puncture pada area femoralis. Nah, setelah pencabutan seat itu akan dilakukan namanya pemasangan T-arban. Nah, pemasangan T-arban nantinya terpasang di tangan pasien seperti jam tangan untuk menekan area puncture yang dilakukan tadinya. Oke, saya rasa untuk materi terkait dengan STEMI dan PCI hari ini cukup saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Untuk pertanyaan, saya persilakan untuk saat ini bapak dan ibu untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan Bu, kita akan diskusi bersama terkait dengan STEMI dengan PCI. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaannya. Baik. Nah, kita telah berada di penghujung kegiatan ini. Kita telah memberikan materi dan telah diskusi dari beberapa pertanyaan tadi yang dilakukan oleh Bapak-bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan bersama-sama merangkum materi terkait dengan PCI, bahwa dengan serangan jantung onset yang kurang dari 12 jam itu bisa dilakukan tindakan secara cepat, yaitu primary PCI untuk membuka penyumbatannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah paham. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bapak dan ibu sudah mampu memahami penjelasan yang saya sampaikan hingga prosedur PCI yang dilakukan di ruangan tindakan. Baik, saya rasa sudah cukup dan waktu juga menunjukkan kurang lebih 45 menit dengan waktu yang tepat. Saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Saya Mulyadi dan teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi bapak-bapak ibu sekalian. Semoga apa yang kami berikan terkait dengan materi hari ini bermanfaat untuk bapak dan ibu serta keluarga. Semoga sangat bermanfaat. Hari ini pertemuannya cukup sampai di sini. Sekian dari saya Mulyadi pamit undur diri dari hadapan bapak-bapak ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya Mulyadi. Selamat sore dan terima kasih.